Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman masih ingat dengan saya? Masih. Baik, kalau gitu saya cek semangatnya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Alhamdulillah, hari ini saya bertemu kembali dengan teman-teman yang luar biasa. Hari ini bulan puasa. Saya ingin tanya, sudah hari keberapa? 25 Bapak. Alhamdulillah, sudah 25. Mudah-mudahan sudah siap baju barunya untuk lebaran ya. Sudah. Baik, jadi hari ini sudah hari ke-25. Tapi pertemuan kita merupakan pertemuan lanjutannya kemarin. Untuk itu saya ingin tanya, kemarin kita belajar apa? Coba ada yang mau menjawab? Konsep manajemen Pak. Oke, terima kasih Mbak Fifri. Apresiasi untuk Mbak Fifri. Ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita belajar ke materi, saya sudah menyiapkan sebuah video. Ya. Silakan cermati atau simak. Selanjutnya, tolong ya, tulis komentar atas video tersebut, mengapa hal itu bisa terjadi ya. Jadi silakan. Badan Pemeriksa Keuangan mengantongi 9.261 temuan yang berpotensi merugikan keuangan negara hingga 18,19. Ya, silakan tulis. Ya, ada. Iya, akibat kurangnya pengawasan. Ini luar biasa teman-teman. Iya, kita baca saja apa komentar teman-teman. Kurangnya pengawasan, tidak ada pengawasan, lemahnya pengendalian, tidak taat peraturan, belum ada sistem, adanya niat fraud. Ya, saya pikir komentar teman-teman semuanya benar, nggak ada yang salah. Jadi karena faktor itulah maka tadi temuan BPK di sana menjadi masih sangat tinggi. Ya. Karena itulah kembali lagi betapa pentingnya kita belajar SPIP. Sehingga harapannya nanti apa yang di catatan teman-teman tadi tidak terulang. Dan kalau tidak terulang artinya pemeriksaan BPK ke depan temuannya menjadi minimalis. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya, jadi setelah mengikuti pembelajaran hari ini diharapkan teman-teman itu memahami apa itu sistem pengendalian intern dan kaitannya dengan manajemen pengawasan nasional kita ya. Sehingga keberhasilan dari belajar ini ketika nanti teman-teman sudah mampu menjelaskan SPIP itu sendiri sebagai salah satu bagian dari manajemen pengawasan ya. Jadi inilah pentingnya belajar SPIP. Baik, materi kita ada 4 pokok bahasan ya sesuai dengan silabus ya. Namun demikian saya nanti akan fokus di 1 dan 2 ya. Ini 3 part nanti pertemuan berikutnya. Baik, lanjut. Kebijakan pemerintah terkait SPIP adalah amanat dari reformasi ya. Jadi adanya reformasi, pemerintah telah menetapkan 3 undang-undang yang kita kenal sebagai paket undang-undang keuangan. Salah satunya merupakan apa yang nanti mendasari SPIP. Coba ada yang bisa? Ya, Mbak Ulia. PP nomor 16 tahun 2008. PP 16 2008 kayaknya kurang tepat. Ada yang mau membetulkan? Ya, ketua kelas. PP 60 Pak, tahun 2008. Iya, 100 untuk Mas Indra. Apresiasi untuk Mas Indra ya.
jadi PP 60 tahun 2008 ya. Dari mana PP 60 2008 itu adalah tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ya. Jadi inilah yang mendasari dari SPP. Tentu dari peraturan ini juga telah diturunkan berbagai peraturan turunan operasionalnya melalui ketentuan yang ditetapkan oleh BPKP sebagai instansi yang bertanggung jawab di dalam penyelenggaraan SPIP ya. Jadi kita ulangi, dari undang-undang itulah lahir SPIP. Nah, pertanyaannya apa sih SPIP? Dari tadi kita ngomong SPIP, coba siapa? Wah, ketua kelas lagi, silakan. Proses integrasi atas semua kegiatan yang dilakukan baik oleh pimpinan kementerian lembaga maupun pegawainya di bawah untuk mencapai tujuan organisasi. Iya, 100 apresiasi untuk Mas Indra lagi. Nah, pertanyaan berikutnya, SPIP itu terdiri dari beberapa unsur. Ada yang bisa menyampaikan, silakan. Ya. Lingkungan pengendalian. Betul, lingkungan pengendalian. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya. Penilaian risiko, Pak. Penilaian risiko, ya. Saya pikir semuanya benar ya. Jadi SPIP terdiri dari unsur-unsur yang melandasinya, yaitu pertama lingkungan pengendalian, kemudian ada penilaian risiko, ada kegiatan pengendalian, ada informasi dan komunikasi, dan terakhir pemantauan pengendalian intern. Jadi menjadi landasan utama bagaimana membangun SPIP adalah lingkungan pengendalian ya. Lingkungan pengendalian. Kemudian penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian. Tadi disampaikan oleh Mas Indra bahwa SPIP adalah sesuatu proses yang terintegrasi. Betul ya. Jadi SPIP itu suatu proses terintegrasi atau proses integral antara kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di suatu instansi. Bagaimana proses kegiatan terjadi? Diawali adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pelaporan. Atau kemarin ketika bicara di manajemen namanya POAK ya. Jadi bahasa sederhananya POAK ya. Planning, organizing, terus Kontrol. iya 100 ya. Jadi kita sederhanakan dalam bahasa kita perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan. Jadi suatu proses terintegrasi artinya apa? Bahwa pengendalian intern itu sudah diawali dari mulai penyusunan rencana, kemudian pelaksanaannya dan seterusnya sampai nanti dengan pelaporannya. Kenapa demikian? Ini dalam upaya bagaimana kita mencapai tujuan organisasi ya yang dilaksanakan secara efektif dan efisien, kemudian pengamanan asetnya oke, bagus, laporan keuangannya bagus, WTP, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, pada sisi yang lain, tentu ketika kita sudah mampu melakukan pengendalian intern secara baik melalui implementasi SPIP, tentu kegiatan itu akan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel ya. Sehingga tujuan organisasi bisa tercapai secara baik ya. Jadi sekali lagi apa yang disampaikan Mas Indra dan bagaimana kaitannya dengan tujuan organisasi bisa kita lihat di dalam gambar berikut ya. Jadi inilah singkatnya. Baik, selanjutnya kita akan lakukan diskusi kelompok ya. Ketua kelas sudah dibagi kelompoknya? Sudah Pak, sama seperti kemarin ya. Baik, sudah sama seperti kemarin ya. Jadi kalau begitu silakan dimulai, waktunya 10 menit, yaitu diskusikan apa yang menjadi kunci sukses dalam implementasi SPIP ya. Silakan. Yang sudah siap bisa langsung ditempel ya. Ya, kelompok 1.
Ya, silakan ada yang bisa membantu membaca kelompok 1. Pemimpin yang tegas, integritas seluruh pegawai, Pak. Iya, saya pikir betul juga itu salah satu faktor kunci sukses bagaimana implementasi SPP. Kelompok 2 siapa yang mewakili? Baca. Teladan pimpinan, kesejahteraan pegawai, dan pemanfaatan teknologi. Ini saya paling senang yang kesejahteraan pegawai nih ya. Jadi memang barangkali betul juga kalau kesejahteraan kita meningkat, SPP-nya juga mungkin meningkat ya. Cocok juga, sepakat juga. Kelompok 3 silakan. Praktik manajemen resiko, Ya. pengawasan berkelanjutan, Oh bagus, continuous monitoring, continuous serta ya. budaya pengendalian. Budaya pengendalian. Ya, bagus sekali. Jadi apa yang disampaikan oleh masing-masing kelompok saya pikir sepakat, sehingga dari sini saya bisa simpulkan ya. Nah, bagaimana kunci sukses implementasi SPP ya. Pada dasarnya poin pertama adalah adanya tone of the talk ya. Jadi di sini keteladanan pimpinan di setiap level menjadi sangat-sangat penting ya. Kenapa? Karena pimpinan yang bertanggung jawab mengendalikan jalannya organisasi di unit kerjanya masing-masing ya. Kemudian menjunjung tinggi nilai integritas dan etika, kemudian ada soft control ya. Di sana ada instrumen yang dibangun, ya tata kelola SOP, dan jangan lupa adanya budaya pengendalian, kemudian dukungan dari teknologi informasi. Nah tadi sangat setuju tadi kelompok 3 adanya continuous monitoring dan continuous improvement ya. Jadi karena pada dasarnya SPIP itu bersifat dinamis, maka harus dilakukan pembaruan sesuai dengan tuntutan lingkungan yang berkembang, baik itu di internal maupun eksternal ya. Jadi luar biasa. Baik, selanjutnya barangkali akan ada yang bertanya, silakan saya beri kesempatan. Izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan Mas David. Ya, bagaimana mengukur implementasi SPIP pada setiap kementerian atau lembaga, Pak? Baik pertanyaannya ya, luar biasa. Jadi pada dasarnya kita sebagai kementerian lembaga dievaluasi, diukur pelaksanaan SPIP-nya oleh siapa? Oleh BPKP sebagai lembaga yang bertanggung jawab membina penyelenggaraan SPP di Republik Indonesia yang kita cintai ini. Ada lagi? Ya, Mas Adit. Bagaimana hubungan maturitas SPIP dengan pencapaian tujuan organisasi? Wah, ini pertanyaan juga bagus, ini bisa kembali ke laptop lagi nih. Jadi ketika SPIP implementasinya sudah bagus, maturitasnya bagus, logikanya tujuan organisasi tercapai secara efektif efisien, lalu asetnya aman, laporan keuangannya WTP ya. Dan apa indikatornya? Ketika efektif efisien kita bisa melihat hasil sakitnya. Lalu poin 2, 3, 4 ini kita bisa lihat dari hasil temuan pemeriksaan BPK. Ketika itu bisa minimalisir, tentu itu menjadi sangat efisien. Nah, kemudian transparan dan akuntabel di dalam pelaksanaan tugas ya. Baik, selanjutnya kita evaluasi ya. Silakan, saya ingin tahu sejauh mana pemahaman teman-teman terkait dengan materi yang telah disampaikan tadi ya. Join melalui ini. Ya, silakan. Juara kita hari ini ya. Dan bagaimana hasil evaluasinya kita lihat. Ya. Jadi kalau kita lihat untuk pertanyaan poin 1 100% benar, nomor 2 60%, nomor 3
80%. Berarti rata-rata berapa pencapaian? 80% Pak. Alhamdulillah. Jadi saya bisa mengevaluasi bahwa apa yang saya sampaikan kali ini 80% sudah mampu dipahami oleh teman-teman ya. Baik Bapak Ibu, saya pikir inilah yang bisa kita sampaikan pada hari ini ya. Untuk itu sebelum saya tutup, saya menyampaikan satu kata-kata orang bijak ya. Orang bijak belajar ketika mereka bisa, orang bodoh akan belajar ketika mereka terpaksa ya. Jadi saya menyampaikan apresiasi, terima kasih pada teman-teman. Jangan lupa ya untuk mempersiapkan untuk materi berikutnya ya. Kita akan ketemu pada hari esok ya. Sekian, terima kasih. Bunga Selasi di atas batu, terima kasih and thank you. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.